Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu kita rasakan sampai hari ini. Jika kita boleh hidup sampai hari ini, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan, melihat situasi yang terjadi saat ini, di mana mungkin kita semua saat ini sedang berada di rumah bersama dengan keluarga kita, tapi biarlah itu tidak mengurangi waktu kita untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan lewat ibadah online ini. Saya mau mengajak jemaat Tuhan, sebelum kita mulai dari ibadah kita, mari kita berdoa, bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau sudah memelihara kami sampai hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bernafas, kami boleh hidup sampai hari ini, kami percaya itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau berikan bagi kami, di mana saat ini kami sudah datang, kami mau persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mau dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini waktu kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Dan mari sama-sama kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian dari NKI 201, Ajaiblah Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bagi jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jansen Yogu. Oleh karena itu, biarlah hati kita, hidup kita seperti tanah yang kering yang selalu merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan pujian bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku. Salam saudara, Bapak Ibu yang kekasih di rumah, juga anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan hari ini. Tuhan baik dan Dia sedang melindungi kita. Walaupun ada krisis corona, tetapi Tuhan sudah mengetahui itu sejak ribuan tahun yang lalu. Tuhan mengetahui segala sesuatu, dan Dia sudah menulis itu di dalam kitab-Nya. Dalam Mazmur 91, Tuhan sudah mengatakan segala sesuatu bahwa Dia akan melindungi, menjaga, dan memelihara kita. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikian firman-Nya dalam Mazmur 91 ayat 10 dan ayat 11. Sebelum kita baca perikop kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih buat anugerah kehidupan. Terima kasih buat perlindungan yang Tuhan beri. Kami akan baca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan menjaga, melindungi setiap kami, baik yang ada di gereja maupun setiap saudara, Bapak, Ibu, juga anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, sehingga kami dikuatkan. Kami melakukan seperti yang dilakukan di dalam firman. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita membaca Matius pasal 26, Injil Matius pasal 26, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Matius 26. Saya baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Yesus diurapi di Betania. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Pembacaan yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa. Ya, Yesus sedang di dalam perjalanan pelayanan dan dia berada di rumah Simon. Kisah ini atau pembacaan ini berbicara mengenai sengsara, masa sengsara. Yesus sedang dalam perjalanan, dia menuju ke salib. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke salib. Lalu pada waktu dia ada di rumah Simon, dikatakan seorang wanita datang. Dan kalau kita baca di beberapa bagian Alkitab, Injil Markus, juga Lukas, cerita ini makin lengkap karena di dalam Injil Markus dan Lukas itu dijelaskan minyak yang dia curahkan di kaki Yesus itu harganya berapa? 300 dinar. Uang dinar, uang Roma zaman itu, uang dinar masih dipakai di Irak sampai hari ini. Dan ini minyak yang mahal, memang di Alkitab disebut mahal. Dalam King James, Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dijelaskan bahwa
300 dinar itu ekuivalen, nilainya sama dengan pendapatan pekerja kasar dalam setahun. Ya. Jadi itu sama nilainya. Jadi memang sangat mahal. Tetapi tidak ada masalah buat wanita ini. Wanita ini namanya tidak disebut dalam pembacaan ini, dalam Injil Lukas disebut namanya Maria, saudara dari Marta dan Lazarus yang dibangkitkan. Dan pada waktu dia mencurahkan minyak itu, dia tidak pernah merasa rugi. Memang mahal, tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk dia itu jauh lebih mahal. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengampuni dia. Dia seorang wanita yang tadinya hidup sebagai seorang berdosa. Lalu pada waktu Yesus datang, Yesus mengampuni dia. Yesus menyucikan. Yesus memindahkan dia dari neraka ke sorga. Itu satu perbuatan, satu berkat, satu anugerah yang begitu besar yang dia alami. Yang menyentuh kehidupannya, merubah seluruh hidupnya. Dan itu luar biasa perbuatan itu. Dia menyadari bahwa dia tidak mungkin dapat perbuatan itu, mendapat berkat itu dari dunia ini. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang tidak setuju dengan 300 dinar itu diserahkan kepada Tuhan dalam bentuk minyak wangi. Tidak setuju. Karena itu ada murid-murid yang berkata, "Hei, kenapa itu diberikan begitu saja? Tidakkah itu bisa dijual, diuangkan, dan uang itu digunakan untuk membantu orang miskin?" Tetapi saudaraku, pada waktu itu dikatakan, pada waktu saran itu dikatakan oleh teman-teman murid-muridnya, murid-murid Yesus, dan itu dikatakan oleh Injil Lukas. Dia katakan bahwa itu yang mengatakan itu adalah Yudas. Itu bukan karena Yudas mau menolong orang miskin, tetapi Yudas ini suka mencuri uang dari kas yang dia pegang. Itu tujuannya. Memang seorang yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita baca dalam Alkitab, mereka punya kasih kepada Tuhan itu luar biasa. Saya kira sampai hari ini dalam Injil Lukas dikatakan seorang yang diampuni lebih banyak, dia akan berbuat kasih juga lebih banyak. Ya, dia akan melakukan perbuatan kasihnya kepada Tuhan itu berlebih. Itu artinya sesuatu yang kita tunjukkan kepada kita, kasih kita kepada Tuhan dalam persembahan atau dalam apa saja, jumlahnya, besarannya sangat tergantung seberapa banyak kita mengalami pengampunan, penyucian, berkat dari Tuhan. Sekali lagi, orang memberi sangat tergantung. Dia dari segala sesuatu, semua beban kehidupan. Dan wanita ini mengalami itu. Itu sebabnya dia tidak pernah menghitung kerugian atau apapun. Pada waktu dia memberi persembahan ini dalam bentuk minyak wangi yang mahal, dan dia curahkan itu di kaki Yesus. Dia membersihkannya, kemudian dia dia membersihkannya dengan rambutnya. Itu luar biasa. Tetapi memang tidak susah untuk kita menemukan orang yang keberatan. Di gereja juga banyak orang-orang seperti itu. Kalau ada orang yang menyumbang mobil misalnya, mobil itu bisa dipakai untuk bawa orang ke pasar dan you bisa untung banyak.
Jadi di dunia ini orang yang keberatan seperti itu, seperti Yudas ini banyak sekali. Tidak susah kita menemukannya. Saudara berbuat baik untuk Tuhan dan ada orang yang pasti tidak setuju. Bukankah itu bisa dipakai untuk ini, untuk ini, untuk ini? Ini siapa punya uang, siapa yang beri, siapa yang sewot, siapa yang ribut. Tapi itu tidak boleh, jangan pernah itu menghentikan kita untuk berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Amin. Jangan pernah terus saja melakukan sesuatu dan biarkan orang lain ribut. Itu urusan dia. Sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah mengangkat kita, Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita, lakukan saja. Dan itu berkatnya kita juga yang akan menerima. Itu hal pertama dari pelajaran ini. Hal yang kedua, karena ini kita sedang berada pada minggu sengsara dan 2 minggu lagi kita masuk dalam Paskah. Hal yang kedua adalah dalam Yesaya dikatakan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah oleh karena dosa kita. Saya baca ayat-ayat ini supaya menjadi jelas bagi kita. Yesaya pasal 53. Saya baca mulai ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ini ayat yang paling bagus yang menjelaskan secara lengkap mengenai penderitaan Yesus, dan ini ditulis di dalam Injil, dalam kitab Yesaya pasal 53. Jadi seluruh penderitaan Yesus yang dia alami, yang kita lihat, yang kita tonton misalnya dalam video dan sebagainya, itu sesuatu yang begitu mahal, ya. Yesus yang tidak berdosa, dia rela untuk melakukan dan mengalami semua penderitaan itu demi untuk membebaskan kita dari dosa kita. Demi untuk dia memikul segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Dia mengampuni kita dengan penderitaannya. Dia menderita hanya untuk membebaskan kita, hanya untuk pintu surga terbuka bagi kita, bagi setiap orang. Dan bukan hanya itu, tetapi firman Allah ini mengatakan, dan oleh bilur kita sembuh. Kita menghadapi corona, tetapi dalam hidup ini sudah biasa kita menghadapi sakit penyakit. Dan kalau kita menghadapi sakit penyakit, jangan pernah kita lalai bahwa Tuhan sudah menyembuhkan begitu banyak orang pada zamannya. Yesus menolong begitu banyak orang. Dan hal itu sesungguhnya menunjukkan kepada kita, kita punya satu cara, yaitu mohon kepada Tuhan untuk melakukan hal yang sama tatkala kita dalam penderitaan, dalam sakit penyakit. Setiap kali saya diminta untuk berdoa buat orang sakit, saya selalu mengutip ayat ini. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi
sembuh. Ini bukan sesuatu yang bisa diragukan. Ini statement, satu pernyataan yang bisa dikutip dan mengatakan kepada Tuhan, seperti Engkau sudah menyembuhkan begitu banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati bisa bangkit. Allah yang sama, lakukan itu buat saya Tuhan. Dan dia akan melakukannya. Kenapa? Jaminannya ada dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan memberi kita jaminan itu, dan jaminan itu jangan pernah diragukan. Kalau saudara sakit, obat silakan. Tetapi kesembuhan itu dari Tuhan. Kesembuhan itu dari Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur darah Yesus, kita menjadi sembuh. Dan hal yang ketiga, saya ingin membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6. Injil Matius pasal yang ke-6. Pada waktu Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, dia mengutip ayat itu di dalam firman-Nya, dan itu menjadi pegangan untuk kita. Ini minggu sengsara, minggu Yesus menderita untuk kita. Pasal 6 ayatnya yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini satu ayat yang luar biasa. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Lalu dia katakan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saya sangat tertarik dengan kalimat yang kedua. Dan ampunilah kami, itu Yesus sudah lakukan untuk kita. Dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Tetapi bahagian kita ini menjadi sulit kadang-kadang. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa saya katakan agak sulit? Karena tidak semua orang bisa melakukan kalimat yang berikut. Yesus punya sudah dia lakukan. Kita punya belum tentu semua lakukan itu. Karena jarang sekali kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betul, jarang sekali orang yang berani. Biasanya orang berkata lah, dia yang salah, dia yang mesti datang kepada saya, bukan saya yang pergi kepada dia. Dia yang dulu saya makan uang gereja. Dia yang harus datang kepada saya untuk minta maaf. Bukan saya yang pergi kepada dia. Sedangkan Yesus mengajar kita, kita yang pergi kepada orang yang bersalah kepada kita. Amin. Tidak bisa amin, bukan? Karena ini melibatkan banyak orang. Termasuk orang yang duduk di gereja juga sama. Termasuk majelis juga sama. Pendeta juga. Kan dia yang tuduh. Saya tidak bicara apa-apa. Saya tidak lakukan apa-apa. Dia bilang saya makan uang gereja, saya makan uang persembahan, saya begini, saya begitu. Dia yang bicara. Saya punya gengsi jatuh. Saya malu kalau saya pergi kepada dia. Tapi ini perintah Yesus. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gampang sekali mengucapkannya karena itu tertulis. Melakukannya susah. Tetapi di hari-hari seperti ini,
di mana kita akan memperingati kematian Yesus yang sudah mati di atas kayu salib demi membebaskan kita dari salah dan dosa dan memastikan kita untuk bersama-sama dengan Dia satu waktu dalam kerajaan sorga. Hal ini mesti dilakukan. Jadi mari kita ingat 3 hal tadi, yaitu bahwa wanita itu melakukan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan karena dia menikmati berkat dari Tuhan, pengampunan yang begitu besar yang merubah dia punya nasib kehidupannya, merubah statusnya sebagai orang yang sedang berjalan ke neraka, dan Tuhan ampuni dia menuju ke sorga. Lalu hal yang kedua dikatakan dalam Yesaya bahwa dia menderita. Segala sesuatu yang dia derita adalah untuk membebaskan kita, untuk menolong kita, untuk memberi kita kehidupan yang baru. Kiranya pelajaran singkat ini akan menolong kita. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita dari salah dan dosa, maka kita akan memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Kalau kita baca dalam 2 Korintus, ada cerita tentang orang-orang di Makedonia. Karena orang-orang di Yerusalem mereka kaget, karena orang-orang di Makedonia mereka hidup dalam kesulitan keuangan juga. Tetapi tatkala mereka mengumpulkan uang, mereka memberi jauh lebih banyak dari orang-orang yang ada di Yerusalem. Mengapa? Rahasianya dalam 2 Korintus itu disebut karena mereka memberikan diri mereka lebih dulu kepada Tuhan sebelum uang mereka. Mereka memberi diri mereka lebih dulu kepada Tuhan. Jadi sebelum kita memberi sesuatu kepada Tuhan secara materi, pastikan dulu apakah diri saya milik saya atau sudah jadi milik Tuhan. Kalau diri kita sudah jadi milik Tuhan, apapun dalam tangan kita, kita tidak akan pernah menyesal atau merasa rugi untuk diberikan kepada Tuhan, entah itu dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan penginjilan, atau menunjang kegiatan sosial. Ya. Tetapi kalau diri kita masih milik kita, kita susah memberi kepada Tuhan. Sangat susah. 100 rupiah pun kita rasa susah, bahwa Tuhan merugikan kita. Tuhan tidak pernah merugikan kita. Amin. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Dan kiranya pelajaran ini menolong kita hari ini untuk mulai berjalan dalam langkah yang baru sebelum memasuki Paskah. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena hidup kami, nafas yang kami nikmati berasal dari Tuhan. Engkau melakukan begitu banyak bagi kami. Kami melakukan begitu sedikit bagi Tuhan. Beri kami keinsyafan supaya kami masuk dalam jalur Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Berkorban bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Jadikan kebenaran ini menjadi sesuatu yang berguna dalam hidup kami, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di rumah. Berkati kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan kebenaran ini juga di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan, mari tetap menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan tetap stay di rumah. Dan yang pasti adalah sampai berjumpa di ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.